Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Eka Sebri Julia, Umaida, Hilda Fitri, Ira Marliana, Martina, Nanda Khoiria, Nila Rahayu, Nur Aini, Nur Hidayah, Poppy, Tri Suraningsi, Cucu Fitrotin, Devi Kardina, Yeni Tiara, Yurna Sari, Intan, Alvira, Ratu Tias, Lili Sukma Dewi, Putri Nabila. Oke, hadir semua ya hari ini. Ya, Bu. Baiklah, hari ini kita akan kuliah Askar 1 Kehamilan pertemuan keempat ya. Dimana kita pertemuan yang 3 kemarin sudah membahas tentang perubahan fisiologi dalam masa kehamilan. Masih ingat materinya? Coba siapa yang masih ingat kesimpulan dari pertemuan kita yang minggu lalu? Oke, siapa yang masih ingat? Coba Nanda, silakan. Perubahan fisiologi pada masa kehamilan. Yang pertama, perubahan fisiologi pada sistem reproduksi, yaitu terjadinya pembesaran pada uterus ibu dan ibu tidak mengalami menstruasi, serta terjadi peningkatan lendir pada vagina. Kemudian yang kedua, perubahan pada sistem perkemihan, yaitu pada trimester 1 dan trimester 3 ibu mengalami sering DAK atau kucing karena terjadinya penekanan pada kantung kemih. Kemudian perubahan pada sistem integumen, yaitu kulit menjadi lebih sensitif dan ibu sering lebih banyak mengeluarkan keringat sehingga ibu mengalami gatal-gatal. Oke ya. Jadi tadi sudah disebutkan oleh salah satu temannya ya untuk review pertemuan kita minggu lalu. Semoga yang lainnya masih ingat juga kan? Ya, Bu. Nanti lupa setelah pertemuan ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang tanda-tanda kehamilan dan pemeriksaan diagnostik kehamilan ya. Sebelum ini tujuan yang harus kita capai ya dalam pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, mahasiswa itu diharapkan mampu menjelaskan tanda-tanda dari kehamilan. Yang kedua, mampu untuk menjelaskan pemeriksaan diagnostik kehamilan. Yang ketiga, tujuannya mampu menjelaskan diferensial diagnosis kehamilan. Dan yang keempat, mampu menentukan usia kehamilan. Jadi ibu harapkan nanti setelah ibu menyampaikan materinya, pasti akhir nanti ada evaluasi. Semoga tujuan ini bisa dicapai ya oleh kalian semua. Kemudian yang pertama ya, sesuai dengan tujuan tadi ya, kita ada diagnosis kehamilan ya. Untuk dapat melakukan diagnosis kehamilan itu harus ditetapkan dengan melakukan penilaian terhadap beberapa tanda dan gejala hamil yang dimiliki oleh seorang wanita. Kemudian perubahan fisiologi yang terjadi pada wanita hamil dapat menyebabkan perubahan-perubahan yang berupa tanda-tanda kehamilan. Nah, untuk tanda-tanda kehamilan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu tanda tidak pasti, kemudian yang keduanya tanda kemungkinan, dan yang ketiga tanda pasti hamil ya. Sesuai dengan 3 tanda tadi dalam menentukan diagnosis kehamilan, untuk tanda tidak pasti ini itu ada 11 ya tanda-tandanya. Yang pertama, biasanya seorang wanita itu akan mengalami amenore
mual dan darah. Biasanya terjadi pada awal kehamilan atau trimester pertama, ya. Kemudian yang ketiga terjadi ngidam. Apa ngidam? Ya, menginginkan makanan tertentu, baik yang sudah pernah dimakannya maupun yang tidak pernah dimakan. Itu ya wanita tersebut. Kemudian yang keempat adanya sinkom atau sering pingsan. Jadi karena dia sudah mulai ada tanda kemungkinan hamil, biasanya juga kalau melakukan kegiatan yang lumayan banyak ya, berada di kerumunan atau di tempat yang ramai, itu biasanya mudah pingsan ya. Kemudian yang kelima itu kelelahan ya. Kelelahan ini juga kalau biasanya kan wanita itu biasa melakukan kegiatan, aktivitas ya. Nah, ketika hamil biasanya akan sangat mudah capek ya. Dikit-dikit lesu, istirahat ya, beda dengan sebelum dia ada tanda kemungkinan hamil. Kemudian yang keenam itu ada perubahan pada payudaranya ya, payudara menjadi mendang ya. Kemudian yang ketujuh sering misi atau sering BAK. Ini sudah mulai nih, BAK terus ya, baik di awal dia dari terlambatnya main tadi sudah mulai ada tanda-tanda biasanya sering BAK, tapi belum pasti ya hamilnya. Kemudian yang ke-8 itu ada konstipasi atau sebelik. Nah ini juga biasanya mempengaruhi atau merupakan tanda tidak pasti. Yang ke-9 biasa juga terjadi hiperpigmentasi ya. Nah hiperpigmentasi ini biasanya adanya strie ya. Apa itu strie? Garis-garis atau guratan pada perut, paha, dan biasanya di payudara ya. Kemudian lininya juga kloasma. Apa itu kloasma? Kecomatan bahkan kadang kehitaman ya di muka ya. Kalau dikenal dengan topeng kehamilan ya, flek ya, kloasma. Kemudian yang 10 biasanya terjadi varises. 11 berat badan bertambah tapi tidak pasti. Kemudian lanjut ya untuk menentukan diagnosisnya. Tanda yang kedua itu tanda kemungkinan ya. Yang pertama tanda kemungkinannya itu terjadi pembesaran pada rahimnya. Yang kedua adanya tanda yaitu terjadi perlunakan dan dapat ditekannya ismus uteri. Jadi dia pada bagian uterusnya itu lebih lembut, bisa ditekan ya. Kemudian yang ketiga adanya tanda pudel ya, yaitu perlunakan serviks ya menjadi seperti bibir. Kalau biasanya serviks itu kan agak keras seperti hidung, lebih keras. Nah kalau ada tanda kemungkinan hamil, dia jadi lebih lembut ya. Kemudian yang kelima itu ada tanda cervix ya, yaitu perubahan warna menjadi keunguan pada pulpa dan mukosa vagina ya, porsio serta cervixnya. Jadi terjadi perubahan warna. Kemudian yang keenam itu ada tanda Braxton Hicks ya, terjadi peregangan sel pada otot uterus. Di awal kehamilan itu mungkin kalau dihitung dari amenorrhea ya, sekitar 8 minggu tuh kayak terasa di abdomennya itu keras, ada peregangan ya. Nah itu kemungkinan adanya kehamilan. Tapi kalau yang memang sudah hamil, di akhir kehamilan itu biasanya dia akan semakin kuat ya. Itu pertanda kalau dia sudah mendekati waktu untuk bersalin ya. Kemudian yang ke-7 tanda adanya balonomennya positif. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan abdomen pada ibunya ya, kemudian bidan ini melakukan ketukan ya di abdomennya, satu tangan menahan, diketuk. Nah
ya reaksinya terkejut. Jadi ketika dia terkejut bergerak itu teraba oleh si pemeriksa ya, maka positif oleh temannya ya. Kemudian yang ke-8 itu ada tes urin ya, tes urin atau biasa dikenal dengan tes swab. Hasilnya itu positif. Nah ini ya contoh gambar tanda Piskaseknya ya, terjadi pembesaran uterus itu yang tidak simetris atau sebagian ya, pembesarannya tidak simetris ya. Kemudian ini tanda Hegar ya pemeriksaannya. Kemudian untuk yang masa kehamilan yang ketiga itu tanda pasti yang ini. Jadi kalau sudah tanda pasti itu sudah benar-benar nyata ya, yang dapat ditemukan oleh bidan atau pemeriksa. Yang pertama ketika dilakukan pemeriksaan mulai terdengar denyut jantung janin. Yang kedua terasa ada gerakan janinnya ya, ada gerakan janin baik tangannya, kakinya ya ketika dipalpasi. Kemudian yang ketiga pada pemeriksaan USG juga terlihat adanya kantong kehamilannya ya. Terus ada gambaran embrionya itu terlihat melalui USG. Yang keempat pada pemeriksaan ronsen juga terlihat rangka dari janin ya. Kalaupun dilakukan ini biasanya lebih dari 16 minggu. Ini tidak disarankan kecuali memang ada kebutuhan untuk keperluan melihat mungkin ada kelainan ya pada janinnya ya. Karena sinarnya itu berbahaya untuk kehamilan. Nah, jadi tadi ada berapa macam tadi? 3 ya, untuk menentukan diagnosis kehamilan apakah ibunya ini hamil atau tidak ya. Ada bagian macam tadi. Nah, dari 3 tadi yang sudah Ibu jelaskan, kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Ada tidak yang mau ditanyakan dari tanda kehamilan tadi? Ada tidak? Ada? Siapa? Coba. Siapa? Banyak ya? Coba yang di belakang saja. Siapa itu? Rahmi. Oke, silakan Rahmi. Pada tanda kehamilan kan kalau saya tes urin hasilnya positif. Saya pernah dengar Bu, ada ibu hasil tes urin yang positif. Tapi itu belum pasti hamil. Kenapa bisa begitu? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya Rahmi ya. Jadi ini hubungannya dengan tanda kehamilan yang apa tadi? Yang kemungkinan ya? Kemungkinan yang kemungkinan tadi. Salah satunya tadi bahwa hasil tes pack atau hasil tes urin kehamilan itu positif. Tapi berdasarkan pengalaman atau pernah didengar oleh Rahmi ya, ada seorang wanita yang dia sudah tes pack hasilnya positif, tapi ternyata tidak hamil. Kenapa begitu? Bisa tidak kira-kira? Bisa ya. Yang pertama bisa dikarenakan apa? Ketika terjadi pembuahan ya atau fertilisasi itu kantong kehamilannya itu tidak terjadi perkembangan ya. Jadi dia hanya terbentuk kantong kehamilan saja di dalam abdomen ibunya ya, tetapi embrionya itu tidak berkembang. Jadi hubungannya kalau dia tidak berkembang ini balik-balik ke nutrisi si ibu. Ya, kalau nutrisinya kurang maka tidak akan terjadi perkembangan embrio sehingga tidak terjadi kehamilan. Dia cukup terbentuk kantong kehamilan. Yang kedua bisa juga dikarenakan terjadi kehamilan ektopik ya. Apa itu? Ya, kehamilan di luar kandungan. Kalau yang normalnya di mana bagusnya tertanam atau implantasinya? Di endometrium di dalam rahim uterus. Nah, kalau kehamilan ektopik biasanya di luar, seperti di lebah, indung telur, di serviks ya. Maka dengan dia terjadi nidasi yang di luar ya dari normal tadi, maka ketika dia berkembang itu tidak akan berkembang yang membesar, tidak normal ya, bisa terjadi pendarahan, bisa terjadi keguguran ya. Kemudian yang ketiga juga bisa dikarenakan alatnya pastikan dulu keadaan luarsa atau tidak. Ketika melakukan
juga sudah pas belum? Kan kalau bagusnya dilakukan ketika pagi Pagi. hari sebelum minum atau makan dan di BAK yang pertama. Ya, jadi rahmi itu yang bisa mempengaruhi. Jadi nanti kalau kalian sudah jadi bidan, jangan bingung kalau ditanya kayak itu. Ya memang ketika di awalnya dia positif, tapi bisa tidak terjadi kehamilan karena faktor yang sudah ibu jelaskan tadi. Paham ya? Untuk menentukan diagnostik kehamilan atau diagnosa kehamilan ini itu melalui 3 tahap ya. Pertama itu harus melakukan pemeriksaan anamnesa ya. Yang kedua harus melakukan pemeriksaan fisik. Yang ketiga harus melakukan pemeriksaan laboratorium dan penunjang ya. Dimana untuk pemeriksaan anamnesa ini ya itu untuk menentukan apakah ibunya ini mengalami tanda-tanda kehamilan atau kelainan ya. Nah di anamnesa ini ada 2 data yang harus diambil, itu data subjek dan objek ya. Itu yang ditanyakan kepada ibu, kemudian dijelaskan kepada kita, itu adalah melakukan anamnesa ya. Biasanya diketahui tanda-tandanya seperti ibunya dari penjelasan ibu dia ngomong, saya sudah tidak main lagi, sudah 2 bulan atau 1 minggu yang lalu dari siklus yang harusnya dia sudah main ya. Kemudian yang kedua, ibunya ngomong, saya ini mulai beberapa hari ini ngalami mual, muntah pagi hari kayak gitu ya. Jadi itu juga merupakan penjelasan ibu kepada kita, itu adalah anamnesa ya. Kemudian yang tanda yang lainnya ketika bisa kita dapatkan melalui pemeriksaan anamnesa yaitu adanya saliva yang berlebihan ya. Saliva berlebihan itu adalah air liurnya yang berlebihan ya, jadi ibunya sering meludah. Itu juga mempengaruhi ibunya bisa terjadi mual dan muntah ya. Kemudian ada tanda quickening ya, biasa terjadi pada usia kehamilan 16 sampai 18 minggu. Apa itu? Pergerakan pertama. Ya, pergerakan pertama yang dirasakan oleh ibunya yang dilakukan oleh janinnya ya. Jadi terasa dia kayak ada tegangan ya. Kemudian terjadi juga pigmentasi ya. Kemudian untuk menentukan diagnosa yang kedua itu pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini dilakukan head to toe. Apa itu? Dari kepala ya, dari mulai rambut segala macam ke muka ya, ke telinga, dada, abdomen sampai ujung kaki. Itu pemeriksaan fisik. Ya sama untuk menentukan perubahan-perubahan yang dialami ibu ketika dia sudah mulai hamil. Kemudian yang ketiga itu ada pemeriksaan laboratorium ya dan penunjang. Pasti yang pertama itu adalah tes pack atau tes urin positif atau negatif tadi. Bisa juga USG, bisa juga ronsen. Nah kalau yang pemeriksaan laboratorium apa lagi? Biasa dilakukan? Ya, kalau tes HB itu apa itu yang diperiksa? Hemoglobin, kalau urin tadi? Untuk melihat protein urin ibu. Terus? Dan glukosa. Ya, itu biasanya yang memang rutin dilakukan di awal pemeriksaan ibu hamil sampai di trimester ke-3 ya. Nah, dari tanda-tanda untuk menentukan diagnosa tadi, baik itu anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan labor ya. Nah, tanda-tanda yang biasa terjadi itu akan bervariasi atau lain-lain yang kita temukan pada wanita yang melakukan pemeriksaan. Karena tidak mungkin setiap yang meriksa pasti hamilnya 4 bulan, pasti hamilnya 3 minggu, tidak mungkin kan? Jadi itu perubahan-perubahan itu terjadi sesuai dengan tahap usia kehamilan mereka, ya. Kemudian yang ketiga itu tentang diferensial diagnosis kehamilan, ya.
Di sini pembesaran perut wanita tidak selamanya adalah suatu kehamilan. Maka perlu dipastikan lagi apakah wanita ini memang benar-benar hamil atau tidak. Biasanya tanda-tanda yang menyerupai hamil ya ada. Yang pertama itu terjadi pseudociesis atau hamil palsu ya. Ini dia memiliki gejala sama seperti orang hamil. Dia terjadi amenore ya, tidak men ya. Kemudian perutnya membesar, pemisahan hamilannya tapi negatif. Kemudian ukuran uterusnya berukuran biasa tapi perutnya membesar ya. Nah, ini biasanya terjadi pada wanita yang memang sudah lama ingin hamil. Jadi dia merasa rasa ya. Dan biasanya kalau orang yang memang ingin hamil itu pasti dia terapi hormon, berobat untuk mendapatkan kehamilan, maka banyak konsumsi obat-obat hormon itu mengakibatkan tubuhnya jadi membesar, menggemuk, terutama pada bagian perutnya, ya. Kemudian yang kedua yang menyerupai juga kehamilan, hamil itu kistoma ovari, ya, atau kista ovarium, ya. Bisa dia mengalami amenore, bisa haidnya yang terus menerus. Kemudian perutnya semakin membesar ya, tapi tidak disertai tanda kehamilan dan ukuran uterusnya tetap sama uterus, tapi perutnya membesar. Lamanya pembesaran perut dapat melampaui usia kehamilan ya. Kemudian pemeriksaan tes kehamilan juga negatif. Yang ketiga itu ada mioma uteri ya. Dia juga mengalami terjadi amenore, perutnya semakin membesar, ada tanda Braxton Hicks, kemudian pemeriksaan kehamilan negatif. Yang keempat ada vesika urinaria dengan retensio urinaria, ya. Nah, di sini uterusnya memiliki ukurannya yang biasa. Kemudian ada tanda-tanda kehamilan yang dialami oleh ibu ini, ya. Kalau yang mengalami retensio urinaria, pemeriksaan tes kehamilan negatif. Selanjutnya untuk yang keempat ya, materinya tentang menentukan usia kehamilan. Nah, di sini ada 4 cara untuk menentukannya. Yang pertama dengan menghitung usia kehamilan berdasarkan HPHT yang dimiliki oleh ibu ya. Kemudian yang kedua mengukur TFU, yang ketiga berdasarkan pergerakan pertama janin, yang keempat adalah pemeriksaan USG. Nah, untuk menghitung berdasarkan HPHT atau hari pertama haid terakhir seorang wanita sebelum dia dinyatakan hamil ya. Kemudian kalau TP itu tanggal taksiran perkiraan persalinan. Nah, untuk menentukannya itu kita menggunakan rumus Nagel ya. Rumus Nagel ini ada 2 rumus yang kita pakai. Untuk yang bulan di tanggal HPHT bulan 4 sampai 12 kita menggunakan rumus ya. Tanggalnya itu ditambah 7, kemudian untuk yang bulannya kurang 3 ya. Jadi untuk menentukan usia kehamilan berdasarkan HPHT ya, ada 2 ya, rumus Nagel tadi ya. Yang untuk bulan 1 sampai bulan 4 ya, itu tanggal ditambah 7, bulan dikurang 3 tambah 9, untuk tahunnya tidak ada ditambah ya. Kalau untuk bulan berapa? 5 sampai bulan 12 ya, itu untuk tanggal ditambah 7, untuk bulan dikurang 3, untuk tahun tambah 1 ya. Jadi maaf, ini kelebihan ya, 1 sampai 3, kemudian ini untuk yang 4 ya. Ya, jadi ada 2 ya versinya untuk tetap menggunakan rumus Nagel ini, tapi dibedakan berdasarkan bulan dalam tanggal HPHT-nya, hari pertama hari terakhirnya tadi ya. Ini
inilah yang kita pakai untuk menentukan usia kehamilan. Nah, berdasarkan dari rumus legal ini, kita bisa menentukan usia kehamilannya, ya. Sini ada contoh. Untuk HPHT-nya itu tanggal 16 Juli 2020. Kemudian dia melakukan ANC atau pemeriksaan kehamilan tanggal 23 Maret 2021. Nah, jadi tentukan kapan TP atau tafsiran persalinannya, ya. Kemudian berapa usia kehamilannya, ya. Nah, berdasarkan cara menentukan TP-nya tadi, kan tanggal 16 bulan 7 ya 2020. Karena dia ini di bulan berapa? Juli. 7 atau Juli, berarti pakai rumus yang atas atau bawah? Bawah. Jadi tanggal ditambah 7 itu jadi 16 tambah 7 2. 7 dikurang 3. Untuk tahunnya ditambah 1. Jadi tanggal perkiraan atau taksiran persalinannya itu tanggal 23 bulan 4 2021. Ya. Jadi dia sekarang bulan 7 2020, HPHT-nya tafsiran persalinan tanggal 23 bulan 4 2021. Nah, ini untuk menentukan usia kehamilannya, ya. Dari HPHT dan ada tanggal ANC-nya tanggal 23 Maret, ya. Dimulai dari dia HPHT bulan Juli, ya. Dari setelah tanggal 16 ini sampai habisnya itu sisanya ada 15 hari, ya. Kemudian 15 hari ini dijadikan minggu, dapatnya berapa? 15 hari, ya. Kemudian ada sisa 1 hari. Dan seterusnya sudah Juli, Agustus, September sampai dia ke terakhir ANC adalah Maret, ya. Maret ini sudah dilalui tanggal 1 sampai 23. Artinya 23 hari jadikan minggu itu 3 minggu 2 hari. Sisanya 2 hari. Maka usia kehamilan dari ibu ini adalah 35 minggu 5 hari, ya. Kemudian yang kedua itu menghitung berdasarkan TFU, ya. Menghitung berdasarkan tinggi fundus uteri ini bisa dilakukan dengan cara melakukan Leopold atau palpasi, ya. Palpasi pemisahan meraba pada abdomen atau perut ibu, ya. Itu biasanya ada 2 cara, ya. Yang pertama menggunakan pita ukur. Pita ukur itu kita ukur dari sifisis tanda yang pasti, ya. Dari sifisis ibu, kemudian ditarik sampai sebatas tingginya fundus. Itu berapa sentinya, ya. Kemudian cara yang kedua dengan palpasi menggunakan jari tadi yang Leopold, ya. Nah, di sini untuk menentukan tinggi fundusnya sudah ada ketentuan pedoman, ya. Dari mulai usia 12 minggu itu bisa diperkirakan tinggi fundusnya, ya. Sampai dengan 40 minggu itu sampai 2 jari di bawah prosesus venosus atau PX ibu hamil, ya. Jadi ini adalah panduan untuk menentukan perkiraan tinggi fundus uteri pada ibu hamil. Tapi ketika kalian melakukan pemeriksaan langsung ke ibu hamil, ya, isi sesuai dengan yang ditemukan pada ibu. Ini adalah standar untuk patokanmu normal atau tidak, jauh atau tidak hasil yang kamu lakukan pada ibu hamil dengan standar yang sudah ditentukan. Jadi bukan berarti ibunya hamilnya di sini kita ambil contoh 36 minggu harus setinggi PX, ketika kenyataannya lebih dari atau kurang dari itu tidak normal, tidak, ya. Masih banyak faktor yang lainnya bisa menentukan dia normal atau tidak. Nah, ini yang kata ibu tadi palpasi Leopold 1, ya. Leopold 2, Leopold 3 dan Leopold 4. Nanti ini akan kita pelajari khusus, ya, di laboratorium. Kita akan memperagakan praktek langsung, ya, dengan pantong. Jadi sementara ini adalah gambarannya untuk pemeriksaan Leopold 1 sampai 4. Kemudian yang ketiga berdasarkan pergerakan pertama janin, ya. Itu biasanya kalau wanita hamil anak pertama pada usia 18 minggu itu sudah teraba, ya, terasa. Kalau yang sudah anak kedua dan seterusnya biasanya pada 16 minggu, ya.
Yang keempat itu pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG ini dilaksanakan sebagai salah satu diagnosa atau diagnosis pasti. Kemudian gambaran yang terlihat adalah kerangka janin dan kantong kehamilan. Ya, dari yang sudah Ibu jelaskan ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Ada Bu. Siapa? Coba yang depan, yang belakang dulu, silakan. Ibu, saya akan bertanya. Pada penjelasan Ibu, salah satu cara menentukan usia kehamilan dengan melakukan pengukuran TFU dengan menggunakan pita ukur dan palpasi Leopold. Bisa dijelaskan lagi Bu cara pemeriksaan TFU dengan pita ukur tadi? Oke, jadi pada pemeriksaan tinggi pulus uteri salah satunya itu dengan menggunakan pita ukur ya. Jadi di sini ya, ini adalah abdomen ya, abdomen ibu ya. Nah, pada pemeriksaan abdomen ini kita menggunakan pita senti biasa ya, pita senti biasa yang diukur. Ini namanya simpisis ya. Simpisisnya di sini ini adalah tanda pasti yang tidak mungkin bergeser pada seorang wanita. Jadi kita ambil titiknya pada sini ya, pada simpisis. Kemudian kita tarik pita ya, pita sentinya itu sampai batas yang teraba dari tinggi pundusnya tadi. Misal kalau usia kehamilan 24 minggu tinggi apa? Sesuai standar tadi? Ya, setinggi pusat. Artinya di sini kemungkinan tinggi dari pundusnya ya. Berarti dari simpisis ini kita tarik ya pita sentinya sampai ke pusatnya ya. Nah, berapa di sini? Berapa senti itulah yang dijadikan patokan untuk menentukan usia kehamilannya dari pundusnya. Jelas ya ini? Oke, jadi tadi sudah Ibu jelaskan ya beberapa materi yang harus disampaikan. Sekarang untuk ininya siapa yang bisa menyimpulkan? Baiklah, tadi sudah Ibu sampaikan ya materinya. Untuk mengetahui apakah kalian mengerti dan paham materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, sekarang Ibu mau menyimpulkan ya materinya ini. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu menyimpulkan? Coba ini Nur ya? Ya, silakan Nur. Aku dari materi yang disampaikan, yang pertama itu kesimpulannya Bu, untuk kita mengetahui diagnosis kehamilan itu untuk menetapkannya itu dengan cara penilaian tanda dan gejala yang dialami wanita tersebut Bu. Terus yang kedua yaitu tanda-tanda kehamilan itu ada 3 Bu, tanda kehamilan pasti, kemungkinan dan tidak pasti. Terus yang ketiga pemeriksaan diagnosis itu Bu, pemeriksaan untuk mengetahui apakah wanita itu hamil atau tidak dengan cara pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan penunjangnya. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau menambahkan? Coba sebelah sini juga ya. Silakan, Alfira ya. Ya, silakan. Itulah dari penjelasan sudah Ibu sampaikan tadi dapat saya tahu beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama tanda-tanda kehamilan ada 3 kategori, yaitu tanda tidak pasti, tanda kemungkinan dan tanda pasti hamil. Dan yang kedua yaitu diferensial diagnosis prediksi. Kehamilan dilakukan untuk mengetahui apakah wanita itu benar-benar hamil atau hanya gejala penyakit saja. Dan yang ketiga itu cara menentukan usia kehamilan melalui 4 cara, yaitu menggunakan PHT, mengukur tinggi pundus uteri berdasarkan gerakan pertama janin dan pemeriksaan USG. Oke. Baiklah, tadi sudah diwakilkan oleh dua temannya ya, sama kurang seperti yang sudah Ibu simpulkan ya. Yang pertama tadi diagnosis kehamilan ini dapat dilakukan ya, ditetapkan setelah dilakukan penilaian wanita tersebut hamil atau tidak, di mana melalui tanda-tanda kehamilan ada 3 tadi ya. Yang pertama itu tanda tidak pasti, tanda kemungkinan dan tanda pasti. Yang kedua, pemeriksaan diagnostik ini dilakukan melalui pemeriksaan apa? Anamnesis, fisik dan laboratorium. Ya, yang keempat, diferensial diagnosis ini dilakukan untuk memastikan apakah wanita tersebut benar-benar hamil atau tidak. Ya. Kelima, cara menentukan usia kehamilan tadi ada 4. Yang pertama,
soal, silakan dikerjakan ya. Jangan lupa namanya ya. Kasih ke sebelah kalau bisa. Silakan dikerjakan ya pada 10 soal, waktunya 10 menit. Oke, sudah, waktunya sudah cukup ya, 10 menit. Sekarang silakan dikumpulkan, tolong dibantu diulang atau diambil ya. Sudah? Oke, sini. Terima kasih. Oke, jadi tadi sudah ya dijawab untuk evaluasi pertemuan kita hari ini. Ini nanti Ibu koreksi untuk pertemuan selanjutnya ya. Nanti Ibu bagikan hasilnya. Oke. Jadi untuk hari ini cukup ya materi yang sudah Ibu sampaikan. Nanti untuk pertemuan minggu depan itu tentang perubahan psikologis pada ibu hamil. Jadi tugas kalian ya, tugas baca dan buat rangkuman tentang perubahan psikologisnya di buku kalian, dan pertemuan besok nanti dikumpul sama Ibu sambil kita bahas bersama ya. Jadi apa tadi tugasnya untuk pertemuan minggu depan? Pada ibu hamil. Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan di sini ya. Semoga bermanfaat ilmunya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.